Silahkan duduk, shalom semuanya. Selamat berjumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati. Pagi tadi saya buka ChatGPT, saya mau lihat news topik hari ini yang utama apa. Ternyata 40-50% medsos memberitakan geopolitik dan lebih banyak tentang perang di Iran. Dan banyak penafsir katanya inilah kalau terjadi perang dunia yang ketiga mungkin Tuhan datang lebih dekat. Ya, ini berita-berita begitu, tapi pagi ini ada berita yang utama yaitu firman Tuhan. Kita baca 2 Timotius pasal 3 dan beritanya mesti komplit. Kita baca ayat 1 sampai dengan 17. Supaya tidak lepas konteks, saya bacakan firman Tuhan ini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akan mereka bobrok yang iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebobrokan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau, ini engkau itu Timotius, telah mengikuti ajaranku. Ku di sini adalah Paulus. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah mengikut, menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Paulus dalam suratnya konseling kepada Timotius. Timotius ini sebagai pengajar, gembala yang ada di jemaat Efesus. Dalam konsultasi pribadinya Paulus dengan Timotius ini, Timotius sebagai hamba Tuhan yang muda, seringkali menghadapi banyak tantangan.
Dan surat yang kedua kepada Timotius diberikan Paulus saat-saat Paulus akan dipanggil Tuhan. 2 Timotius pasal 4, darahku sudah tercurah, kematian itu sudah dekat. Berarti dalam surat ini ada surat yang penting. Seperti orang kalau mau mati seringkali memberi wasiat kepada anak atau orang kepercayaannya. Timotius sebagai kepercayaan dari Paulus, dia memberikan surat ini dengan pesan yang penting. Dan pesan itu sampai saat ini, pesan bagi orang yang percaya pada Yesus. Pesannya di 2 Timotius pasal 3, ini kita akan tahu bahwa hari-hari terakhir itu akan terjadi masa yang sukar. Masa yang sukar ini macam-macam bentuknya. Ada ibadah palsu, nuruti hawa nafsu, cinta diri sendiri, hamba uang, sombong, pemfitnah, pemberontak, tidak mengasihi, pengkhianat. Tadi sudah ditabel sekian banyak ini. Tapi intinya kalau kita melihat bentuknya, semua itu macam-macam. Dan seringkali muncul pertanyaan, mengapa orang Kristen bisa jahat? Mengapa yang suka beribadah masih bisa pengkhianat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan menjadi batu sandungan. Maka Paulus tegaskan pada Timotius, ini ada inti yang penting. Inti itu adalah bahwa mereka ini menentang kebenaran. Tabel tadi sudah diungkapkan oleh Paulus dan ditutup di ayat 8-9. Sama seperti Yanes dan Yambres. Waktu itu menentang Musa sebagai hamba Tuhan yang memberikan Taurat Tuhan. Dia menentang firman Tuhan. Kebenaran yang disampaikan Musa, dia tentang. Dan inilah inti. Kalau orang Kristen tetap menentang kebenaran, maka yang muncul, bentuk yang muncul semuanya jahat. Dan Paulus ingatkan ini, di akhir-akhir zaman ini semuanya akan terjadi itu. Persoalannya apa? Krisis kebenaran. Tapi apakah ini hanya terjadi di akhir zaman ini? Ternyata kalau saudara lihat, Alkitab sudah memberitahu mulai zaman Adam sampai Wahyu 20 ayat 7, 8, 9, 10, di mana iblis setelah dilepaskan dari penjara kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan menuju ke bangsa-bangsa Gog Magog, 4 penjuru disesatkan oleh iblis. Dan Allah menghukum iblis. Iblis ini dihukum di api yang menyala selama-lamanya. Dan dengan pengikutnya. Tapi di Wahyu 20 ayat 10 ada tambahan pengikut iblis. Siapa yang disebut di situ adalah nabi palsu. Nabi palsu masuk ke situ. Dan itu dimulai oleh zaman Adam di Taman Eden. Adam berdosa karena tertipu oleh ular. Apa yang menipu ular ini? Ular menipu Adam dengan kelicikannya. Dan ini yang terjadi di Taman Eden. Di 2 Korintus 11 ayat 3, Paulus ingatkan pada jemaat Korintus, aku khawatir kalau kamu disesatkan, ditipu daya oleh ular dengan kelicikannya. Ular, binatang yang paling cerdik yang diberikan Allah di Taman Eden. Tapi kalau saudara lihat, cerdik dengan licik itu satu seperti mata uang. Satu di sisi cerdik, di sisi satu licik. Semua sama-sama pandai. Ular itu pandai.
Tapi waktu dia diberi Allah kecerdikannya, ular tidak pakai kecerdikannya, tapi dia pakai kelicikannya. Apa kepandaian yang cerdik? Kalau dia pandai cerdik, dia membangun, memberi yang baik, memberi yang benar, memberi yang memberkati. Itu cerdik. Tapi kalau dia licik, dia merusak, dia menjatuhkan, dia menyesatkan. Dan ular menipu Adam dengan kelicikannya. Adam jatuh dosa, dihukum binasa, diusir dari Taman Eden gara-gara tidak mengikut firman Allah. Dia tidak pegang kebenaran dari Allah dan dia jatuh mengikuti kata ular yang licik dan menyesatkan. Dari Taman Eden sampai Wahyu, Alkitab memberitahu bahwa inilah krisis sepanjang masa di dunia ini bagi orang yang percaya, karena ular dan keturunannya sampai iblis, setan dan nabi palsu akan menyesatkan dan menentang kebenaran. Maka Paulus memberitahu kepada Timotius bahwa inilah orang-orang yang beribadah. Banyak penipu yang akan menyesatkan dan disesatkan. Dan itu ada yang di 2 Timotius tadi. Dan sekarang kita melihat pada zaman ini, konteks zaman ini kita melihat ada kebenaran yang filosofi. Kebenaran yang berpusat dan bersumber dari manusia. Kebenaran Alkitab beda. Kebenaran Alkitab bersumber dari Allah. Wahyu Allah diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan ini diilhamkan oleh Allah. Tapi kebenaran filosofi, yaitu kebenaran yang bersumber dari hikmat manusia. Maka perkembangan filsafat dunia dari Yunani kuno sampai sekarang, singkatnya, sekarang ini ada di zaman post-truth, kebenaran yang menolak kebenaran objektif. Jadi zaman postmodern banyak orang sudah tidak lagi memegang kebenaran yang absolut. Semua itu dianggap relatif. Ada kebenaran di sana, kebenaran di sini, di keyakinan ini, di agama ini, dianggap semua benar. Yang absolut ditolak. Maka di post-truth zaman sekarang ini, zaman medsos, kita akan melihat kebenaran itu yang objektif ditolak berdasarkan perasaan. Senang mana? Ya, kita lihat sekarang ini. Medsos sekarang ini ada kebenaran yang nyata itu seringkali tidak benar. Di medsos kita lihat perang Amerika dengan Iran. Pendengarnya senang mana? Kalau dia senang Iran, oh pasti yang Israel sama Amerika yang kalah. Tapi kalau dia emosinya mendukung Israel dan Amerika, semua yang kalah yang Iran. Tapi faktanya yang mana? Itu tidak digubris. Itu soal post-truth, yaitu kebenaran itu relatif dan bisa diubah-ubah. Akhirnya suka menentang yang otoritas. Zaman ini sudah zaman yang berubah. Contohnya gini, zaman saya kecil, saya ada di satu gereja. Gereja yang menekankan jemaat jangan pindah-pindah gereja. Karena di tempat lain mungkin kamu tidak diajar dengan yang benar. Mungkin menyesatkan. Kalau yang benar datang ke gereja kami. Saya waktu itu ya taat. Sampai saat pun ya saya masih tidak pindah-pindah gereja. Masih di sini kan mulai dari mahasiswa. Tapi kalau sekarang dengan post-truth tinggal ubah channel, sudah berubah gerejanya. Saya tanya, kalau minggu ke gereja tidak, teman? Oh tidak, saya online. Kalau online gimana? Oh saya senang yang mana? Khotbah si pendeta itu, ya sudah ambil channel ini, pindah ini, gampang. Jadi kebenarannya saudara tergantung saya senang mana. Ya. Tapi apakah itu kebenaran yang absolut? Nah ini jadi pertanyaan. Kita sekarang berpegang, ini bedanya post-truth. Ya ini saya
ambil contoh. Paul Joseph Goebbels, ini menteri propaganda zaman Hitler Nazi. Tahun 39 sampai 45, saudara bisa lihat korban Nazi 11 juta. Dan separuhnya kurang lebih 5,5 sampai 6 juta itu orang Yahudi mati, dibunuh karena dia menekankan propaganda Nazi. Siapa yang bisa membuat orang Jerman bisa melawan, membunuh orang Yahudi begitu banyak? Karena Hitler dengan otoritasnya, pasukannya Nazi. Tapi ada menterinya, menteri yang suka propaganda tentang program dan semangat Nazi, yaitu Joseph Goebbels. Dan dia katakan dalam motonya, jika kamu mengulang kebohongan cukup sering, ini model post-truth. Jadi kalau berita-berita yang bohong itu diulang-ulang terus-menerus akan jadi kebenaran. Dan orang tidak sadar. Dan kalau lihat ke atas, ke dunia roh, ya iblis ini yang suka bohong. Dan kalau kebohongannya terus diulang-ulang dan diterima, akan jadi kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran ini seringkali diungkapkan dengan contoh-contoh. Dan yang di dunia Kristen yang masuk nyusup di jemaat Tuhan, nabi palsu. Zaman Israel, raja-raja utara selatan, banyak yang menyembah Baal. Kenapa? Karena ada nabi-nabi palsu. Sampai Salomo pun bisa menyembah dewa-dewi Astoret. Karena istri-istrinya yang menyondongkan. Dan itu masuk ke dalam keluarga, masuk ke dalam jemaat. Maka ini yang penting Paulus ingatkan, jangan ikuti mereka. Dan Paulus tegaskan yang perlu diikuti kebenaran yang absolut, yaitu Alkitab. Kebenaran ini adalah firman Tuhan yang absolut. Dan kebenaran firman Tuhan ada bukti. Yang satu itu konsisten. Jadi ada orang hamba Tuhan ngajarkan, oh raja-raja di perjanjian lama boleh istrinya lebih dari satu. Kemungkinan dia juga istrinya lebih dari satu pakai ayat yang seperti itu. Persoalannya Alkitab memberitahu konsisten. Dari Kejadian pasal 2, satu laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Monogami. Lalu Perjanjian baru ditegaskan oleh Tuhan Yesus di Matius 19. Istri, suami, satu. Dua jadi satu daging. Berarti monogami. Lalu mengapa bisa nafsir raja-raja? Dia tidak teliti karena di Ulangan 17 ayat 17 itu hukum raja dari Musa katakan, raja-raja jangan punya istri banyak. Jelas. Dari Kejadian sampai Tuhan Yesus sampai Paulus negaskan ini monogami, artinya konsisten. Alkitab itu konsisten, koheren, tidak mungkin bertumbuhan dan bertolak belakang, komprehensif. Semuanya itu benar dan bisa dibuktikan. Bukti Alkitab itu kebenaran dari mana? Yaitu Allah datang ke dunia dalam Yesus Kristus. Dan itulah firman Tuhan yang menjadi daging. Yesus katakan di dunia ini, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus ada kebenaran. Buktinya apa? Yesus diuji oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dicobai ingin menjatuhkan Yesus tentang bayar pajak Kaisar. Dan Tuhan Yesus lolos terus. Tidak pernah bisa disalahkan. Dan Tuhan Yesus katakan pada orang Farisi, ahli Taurat, tunjukkan siapa yang bisa membuktikan aku bersalah. Sampai Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Yesus, itulah kebenaran. Dan waktu diadili, saudara tahu, mereka orang-orang Yahudi teriak, salibkan dia. Semua ini kalau demokrasi, orang pikir
yang banyak itu yang benar. Kalau kita ketemu di rapat-rapat seringkali voting. Kalau pesertanya 10, 7 katakan A, 3 B, diambil yang banyak. Yang banyak seringkali yang menang. Tapi apakah pada zaman Yesus disalib, Yesus diadili Pontius Pilatus, apakah Yesus salah? Sekalipun semua katakan Yesus salah, Yesus tetap benar. Inilah firman Allah. Jadi firman Tuhan itulah firman yang absolut. Maka kita harus berpegang. Paulus tegaskan pada Timotius, ya, ingatlah, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Pegang firman Tuhan. Ya, inilah kebenaran yang absolut, yang dari Allah. Itu yang dipegang. Sekarang pertanyaannya, praktisnya bagaimana? Kalau saya sebagai jemaat Tuhan, saya pegang bagaimana? Maka Paulus katakan ada 2 cara. Untuk memegang kebenaran firman Tuhan, kita harus berpegang dengan 2 cara. Yang pertama, harus terus-menerus belajar firman Tuhan. Tapi di sini Paulus memberi satu contoh teladan. Yang pertama dan kedua, ya bisa dibolak-balik. Tapi yang dia mengajarkan pada Timotius, kita lihat karena Timotius ini pegangnya masih perjanjian lama. Waktu diajar oleh Louis Unique ibunya, dia sejak kecil pegang kitab perjanjian lama. Pada waktu dia diajar oleh Paulus, dia diajar firman Tuhan yang ada di perjanjian baru. Pasti dia berpikir, Timotius, ini benar atau salah? Maka Paulus tegaskan, kamu diajar karena ini firman yang diilhamkan Allah. Ini absolut benar. Tapi bagaimana Timotius bisa meyakini kebenaran itu yang absolut? Karena waktu itu belum ditulis di dalam satu Alkitab. Maka masih ada surat-surat yang lisan, dan Paulus tegaskan itu kebenaran yang dari firman Tuhan. Bagaimana Timotius bisa yakin kalau yang diajarkan Paulus itu kebenaran yang absolut? Maka Paulus katakan, tetapi engkau, ini ayat yang ke-10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, dan ikut menderita. Timotius komit menjadi anak didik Paulus, dan Timotius mengikuti ajarannya, mengikuti cara hidupnya, teladannya, mengikuti ketekunannya, sampai mengikuti menderita bagi Yesus yang ditunjukkan oleh Paulus. Ini pengajar yang benar, konsisten, komit, dan koheren, komprehensif. Dia Paulus sebagai rasul yang diilhamkan Allah oleh Roh Kudus, firman Tuhan. Maka pada waktu dia mengajar, dia pasti mengajar dengan konsekuen. Konsekuennya di mana? Yaitu dia ikuti firman Tuhan, cara hidupnya. Jadi kalau orang yang mengajar tidak bisa dipercaya, cara hidupnya tidak benar, cara hidupnya jahat, kalau dia tidak konsekuen, kenapa ajarannya katakan benar? Ya, tanda tanya. Maka baru-baru ini ada di medsos, ya cukup ramai di medsos. Hamba Tuhan yang terkenal masuk ke gereja yang terkenal, dan gembala seniornya di YouTube dikatakan begini, kalau saya sampai cerai, saya tidak akan khotbah di gereja ini. Tapi di medsos itu yang kritik, ada hamba Tuhan yang terkenal sering khotbah di gereja itu. Lalu dipertanyakan, Bapak berani cekal hamba Tuhan yang kawin cerai, jadi pendeta boleh atau tidak? Berani cerai. Kamu khotbah di sini, bagaimana dia kalau
meneguhkan jemaatnya yang menikah. Wah, ini jadi rame. Lalu karena saya pendidik, ya diskusi di kelas. Apakah hamba Tuhan yang tidak konsekuen begini boleh khotbah di mimbar? Ya, satu pertanyaan. Saya punya pengalaman, ini contoh, dan jelas tidak mengusik hamba Tuhan. Tapi karena contoh saya sebutkan tanpa nama. Ya, ini kode etik hamba Tuhan dalam khotbah. Kalau tanpa nama ini cuma ilustrasi. Ya, kalau Anda nafsir itu terserah, tapi saya tanpa nama ini ilustrasi. Begini, singkatnya, waktu kecil saya bawa anak-anak ke Solo Baru, ada Kontempo itu. Kontempo binatang yang aneh-aneh, saya bawa anak-anak, ketemulah di situ. Sekitar jam 10, ketemu hamba Tuhan. Istri saya ngomong, itu Pak ini. Wah, ini cukup terkenal. Ternyata dengan istri orang di situ. Ya, karena istri saya dengan pembantu anak saya agak, ya karena lihat itu saya masuk ke warungnya, ternyata ceweknya masuk ke dalam. Saya tanya, Pak gimana kabar? Ya ini saya ajak anak remaja PA. Oh ya, baik. Saya singkat kaca, karena ketua persekutuan mahasiswa kami, itu jemaatnya situ, dan dia sering cerita, kalau ada apa-apa suruh lapor Pak Gembala. Saya ngomong, saya tegur, saya siap, silahkan laporkan. Undang saya kan Mas T ketemu Bapak di tempat ini dengan cewek lain, gimana? Wah, dia semangat, karena ketua persekutuan mahasiswa, dia lapor dan dia tegur Pak Pendeta. Setelah diajak omong sekian lama, dia bisa cerita dari A sampai Z, dia pulang menghadap saya, langsung katakan, Bapak itu ngatakan, Mas T itu fitnah. Wah, saya kaget loh, saya fakta kok jadi fitnah. Hoax dengan fakta ini kacau, yang mana yang benar? Saya ngomong, oh ya sudah, gini saja, besok datang ke sana, bawa foto yang banyak orang dan Bapak itu ada di mana, kita cek ke lapangan. Fakta kan objektif, harus cek lapangan. Ternyata cek, ibunya yang katakan, oh ini ada di sini, memang ketemu saya waktu hari Sabtu. Lalu cek ke tempat loket ngomong, oh iya ini sering ke sini, ketemunya di tempat ini, bapaknya naik sepeda motor sendiri, ceweknya pakai sepeda motor sendiri, selesai, sudah. Ini ceritanya begitu ya, cuma intinya begini. Setelah itu saya katakan pada ketua persekutuannya, ya saya sebagai pembina ambil putusan, sementara ini tidak boleh khotbah di persekutuan. Lalu ketuanya itu kan karena mahasiswa kritis, dia debat saya. Debatnya gini, Mas T, Tuhan Yesus kan mengajarkan di Matius 23 itu ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus kan mengajarkan, dan kalau debat pakai ayat ini kan mesti wah hati-hati. Ngajarkan, turutilah ajarannya, tapi jangan turutilah perbuatannya. Jadi dia tetap khotbah di sini. Wah, saya waktu itu belum bisa jawab. Ya sudah, saya berhenti dulu. Saya berdoa. Akhirnya Tuhan tunjukkan ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 10. Saya undang lagi. Begini, sini. Betul, Tuhan Yesus ajarkan, turutilah ajarannya, jangan turuti perbuatannya. Betul. Tapi itu orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi hamba Tuhan yang betul, yaitu seperti Paulus, turuti ajarannya dan turutilah perbuatannya, cara hidupnya dan semuanya teladan seperti Paulus. Itu hamba Tuhan yang betul. Oleh karena itu jangan berkhotbah. Lalu dia nurut. Ya, jadi ngadepi mahasiswa harus berargumentasi, akhirnya nurut. Ya, ini yang terjadi. Sekarang kita akan melihat
yang perlu hati-hati, yaitu muncul nabi palsu dan yang mengajarkan tidak benar. Bagaimana sikap kita? Maka yang pertama, ya turutilah pengajarnya. Kalau Anda ada di jemaat Kepunton, ya turutilah Pak Gembala, Pak Yonatan. Ya, turuti ajarannya dan cara hidupnya. Saya terinspirasi ini karena zaman dulu ya saya ikut Om Yap, ya setiap Rebo ikut Bible Study, ya peta zaman dan seterusnya. Karena saya meyakini Pak Gembala saya punya ajaran dan teladan hidup. Dan ini yang seringkali kita pikirkan. Akhir-akhir ini buka channel YouTube, kadang-kadang gampang pindah. Zaman dulu pengkhotbah itu tidak gonta-ganti. Ya, Saudara. Karena kalau Pak Gembala yang khotbah ya Pak Gembala. Tapi kalau tamu-tamu betul ajarannya, Anda bisa katakan ini ajarannya betul dan baik. Persoalannya, cara hidupnya tidak tahu. Ya, ini yang menjadi peringatan oleh Rasul Paulus pada Timotius. Nah, secara praktisnya bagaimana? Ya ini manfaatnya. Tapi Paulus ingatkan, ya nasihatnya dari kecil kamu tahu kitab suci. Itu sebabnya belajar kitab suci ini bermanfaat. Karena kitab suci ini membawa orang dalam kebenaran. Memperbaiki kelakuan yang salah tidak benar dan mendidik orang dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, tetap berpegang pada firman Tuhan. Lalu caranya gimana? Yang pertama, itu pilihan. Anda mau milih yang mana? Kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini, hoax, atau yang relatif, atau kebenaran yang absolut. Itu firman Tuhan, kitab suci. Dan ini pilihan. Kalau sudah pilih, maka kita secara praktis, kita harus belajar. Mengenal Alkitab terus-menerus. Ya, ada hamba Tuhan macam-macam punya moto. Salah satu moto yang terkenal, ada hamba Tuhan yang berdoa sehari 6 jam. Dan dia diberkati, jemaatnya banyak, puji Tuhan. Dan dia kasih moto, banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Ya, banyak doa, banyak berkat, puji Tuhan. Tapi saya punya keyakinan, punya moto sendiri. Banyak baca Alkitab dan melakukannya, banyak berkat. Ya sudah pilih aja mana yang dipakai. Tapi saya meyakini ini karena begini, punya pengalaman dan di gereja ini. Satu, pengalaman saya setelah terima Yesus bertobat, saya umur 1 sampai 21 orang Kristen, tapi tidak pernah baca Alkitab. Tapi setelah terima Yesus, saya punya dorongan baca Alkitab. Saya pulang ke rumah, ada Alkitab saya bawa. Waktu itu mahasiswa saya bawa, saya baca di kos sehari setengah jam. Itu 10 halaman, dibaca 10 halaman, baca terus dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Tahu-tahu ya diberi semangat mengenal kebenaran, terus berpegang pada kebenaran. Satu saat di tempat ini ada tamu, yaitu tahun 80 atau 81. Namanya Dr. Philip Green yang mengundang tamu Om Yap waktu itu. Ini dari Amerika. Dr. Philip Green ini dia ngajar di sini. Waktu itu tidak ada LCD. Ya, dia pakai kertas besar yang merah di stabilo, ini inti-intinya. Saya ingat betul berapa kitab itu diajarkan, yaitu saya ingat kitab Habakuk. Habakuk, dia katakan Habakuk ini kitab tentang orang beriman. Selesai, dia 1 minggu selesai. Tiap sore yang datang tambah hari tambah banyak. Karena mengajar kebenaran firman Tuhan. Lalu saya waktu itu ketemu dengan Om Yap sendiri. Om Yap katakan, saya juga heran. Biasanya kalau mengajarkan firman Tuhan itu tambah hari, jemaatnya tambah sedikit. Tapi sampai seminggu, jemaatnya tambah banyak. Saya waktu itu dimotivasi dan diyakini.
Karena Dr. Philip Green ini dia katakan gini, sebelum saya berdoa, sebelum saya nyanyi, tiap pagi saya cuci muka, saya menghadap Tuhan, membaca Alkitab. Dan dia katakan, saya setiap hari membaca Alkitab minimal 4 jam. Dia baca Alkitab minimal 4 jam dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Kalau sehari 10 halaman itu berulang-ulang. Kalau sehari 4 jam, kira-kira 2 minggu dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Dan dia baca terus. Dan dia khotbah dengan urapan diberkati. Dan inilah orang-orang benar. Orang yang diubahkan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dia orang yang diberkati Tuhan. 2 hal yang terus dipegang. Ingat siapa yang mengajar pada Anda kebenaran itu. Orang yang dipercaya dan menjadi teladan. Tapi kalau dia sampai meleset pun, masih ada kebenaran yang absolut. Firman Tuhan. Mesti semuanya dicek. Karena apa? Saya cukup prihatin. Karena kalau saya mengajar agama, mengajar di teologi, saya selalu tanya, Anda orang Kristen berapa tahun? Selama hidupmu sudah pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu belum? Yang angkat tangan banyak tidak. Selama ini mungkin cuma 1-2 orang. Oh Pak, saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Maka ini menjadi bagian habit orang yang percaya pada Yesus, supaya kita tidak tersesat dan tetap dalam kebenaran dan diberkati Tuhan. Dan terus dewasa serupa Yesus. Oleh karena itu, saya ada beban untuk menolong setiap orang yang percaya mengenal firman Tuhan, mengerti Alkitab, memahami teks-teks Alkitab dengan benar dan tepat. Maka kami mempunyai gerakan cinta Alkitab lewat pemuritan kontekstual, yaitu KTBK, Kelompok Tumbuh Bersama Kontekstual, atau CBG, Kontekstual Bible Group, supaya setiap orang membaca Alkitab dengan konteksnya, memahami secara runtut dengan konteks yang benar, teks yang maknanya benar dan tepat, dengan mudah dan bisa didiskusikan di dalam kelompok itu, supaya saling menolong lebih mendalami kebenaran-kebenaran dengan tepat. Maka buku-buku ini menjadi bagian penolong yang memberikan pertanyaan-pertanyaan observasi, menggali lebih dalam, menginterpretasi, menafsir dengan benar dan tepat makna teks sesuai penulis maksudkan, dan bisa mengaplikasikan serta mendiskusikan untuk konteks masa kini, yaitu buku-buku CBG, Kontekstual Bible Group. Silahkan kita terus memahami firman Tuhan sampai serupa dengan Yesus. Apakah Bapak, Ibu, Saudara semuanya tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan? Hidup yang benar, ikuti firman Tuhan. Mesti baca terus berulang-ulang, mengingat, memahami, dan menaati. Yang komit, yang siap, saya Tuhan, saya mau tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mau berjanji, berdoa saat ini, berdoa secara pribadi, angkat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu terus mengenal kebenaran firman Tuhan, memahami dan menaatinya, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus terus mengingatkan dan terus mendorong supaya hidup dalam kebenaran dan memahami firman Tuhan. Mulai saat ini, Roh Kudus senantiasa menyertai,
membuat semuanya menjadi orang benar dan diberkati sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.